Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumrutus Sofa. Saya dari Prodi Ilmu Hadis kelas E3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit apa sih tentang hadis Hasan Sahih menurut pendapat 4 ulama. Yaitu yang pertama yaitu Ibnu Salah, Ibnu Katsir, Ibnu Daqiqil Aid, dan Ibnu Hajar. Mau gak? Nah, bisa dilihat ya untuk hadis yang pertama yaitu ini, bisa dilihat di samping saya. Nah, di samping saya ini redaksi hadisnya ada kata-kata hadza haditsun hasanun shahihun di akhir katanya. Yang mana hadis di atas merupakan hadis yang sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar yang taraddud, yang masuk dari dalam kategori taraddud. Karena apa? Karena Ibnu Hajar menilai bahwa Imam Tirmidzi masih ragu dengan kualitas hadis di atas antara sahih dan hasan. Jadi ada keraguan Imam Tirmidzi di dalam kualitas hadis di atas. Untuk selanjutnya, untuk contoh yang kedua yaitu ada hadis yang di samping ini, yaitu ada redaksi lagi yaitu hadza haditsun hasanun shahihun, dan yang terusnya itu ada wal amalu ala hadza 'inda ahli al-ilmi annahu yukhallilu asabi'a rijlaihi fil wudu'i ila akhirih. Yang mana hadis di atas merupakan hadis yang sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar juga, tetapi bukan yang taraddud lagi, tapi ini adalah karena apa sebabnya hadis di atas termasuk dalam kategori hadis yang sanadnya sahih dan matanya hasan, ataupun sebaliknya yang matanya sahih dan sanadnya hasan. Intinya kebalikan ya, kalau sanadnya sahih matanya hasan, dan kalau matanya sahih berarti sanadnya hasan. Seperti itu di hadis yang kedua ini, seperti itu menurut Ibnu Hajar. Nah, untuk yang hadis yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu ada lagi redaksi lafaz yang mana itu hadza Hurairah anna haditsun hasanun shahihun. Nah, yang mana hadis ini adalah hadis merupakan hadis yang sesuai dengan pendapat Ibnu Katsir. Karena apa? Karena hadis di atas memiliki sanad satu yang mana kualitas hadisnya di bawah sahih dan di atasnya hasan. Jadi kualitas hadis di samping ini adalah masih tengah-tengah, yaitu tidak sahih dan tidak hasan. Jadi antara sahih dan hasan. Jadi di tengah-tengah, nggak sahih yang nggak hasan. Jadi di tengah-tengahnya itu. Nah, untuk hadis yang selanjutnya, hadis contoh yang keempat yaitu bisa dilihat di samping ini. Di sini tertera juga redaksi hadisnya yaitu hadzal haditsu, di tengah-tengah itu yaitu hadzal haditsu as-sahhu syai'in fi hadzal babi wa ahsan wa Abdullah bin Muhammad bin Aqil wa Suduq, dan seterusnya. Yang mana hadis di atas yaitu hadis merupakan hadis yang sesuai dengan pendapat Ibnu Salah. Sebabnya apa? Karena hadis di atas memiliki dua sanad yaitu yang satu sahih dan yang lainnya hasan, ataupun sebaliknya, yang satu hasan dan yang lainnya sahih. Nah, untuk hadis yang kelima yaitu di sini bisa dilihat juga yaitu ini, mulai dari itu hadisnya iltamisus sa'ah, tetapi yang langsung ke hadza haditsun gharibun ya, itu bisa dilihat yaitu hadza haditsun gharib min hadzal wajhi wa qad ruya hadzal hadits an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi hadzal wajhi wa Muhammad bin Abi Humaid yudha'afahu ba'du ahli al-ilmi min qibali hifdhihi wa yuqalu lahu Hammad bin Abi Humaid wa yuqalu huwa Abu Ibrahim al-Ansari wa huwa munkarul hadis. Nah, untuk dan seterusnya. Nah, untuk hadis yang terakhir ini yaitu merupakan hadis yang sesuai dengan pendapat Ibnu Daqiqil Aid, yang mana menunjukkan perbedaan pendapat, ikhtilaful ijtihad, perbedaan pendapat antar ulama, yaitu tentang antara Imam Tirmidzi dengan ulama lain, ataupun ulama satu dengan ulama lain. Jadi bisa antara Imam Tirmidzi dengan ulama lain, ataupun ulama satu dengan ulama lain. Nah, yang mana di hadis ini menunjukkan bahwa Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis gharib, dan menurut ulama lain yaitu siapa? Yaitu Abu Ibrahim al-Ansari mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis munkar. Jadi ada perbedaan pendapat antara dua ulama tersebut, antara Imam Tirmidzi dan Abu Ibrahim al-Ansari. Jadi bisa dikatakan hadis di atas adalah hadis pendapat Ibnu Daqiqil Aid. Oke, untuk cukup sekian mungkin penjelasan dari saya tentang hadis Hasan Sahih menurut
beberapa ulama. Semoga bisa bermanfaat dan Tahu apa? semoga menjadi tambahan ilmu. Oke. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.